Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah sempat menghadiri acara penyuluhan kami mengenai diabetes. Sebelumnya izinkan saya beserta rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Denden Nova Rayhan Pratama dengan NPM 2350301211. Perkenalkan, nama saya Sherly Marcelina Aulia dengan nomor NPM 2350301187. Saya Rizal Septiani dengan NPM 2350301201. Saya Diasa Senurdiani dengan NPM 2350301188. Baik, untuk selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan saya terlebih dahulu. Oke, sebelumnya di sini ada yang tahu nggak apa itu diabetes? Jelas ya? Ya. Diabetes adalah penyakit metabolik di mana ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi insulin atau cukup menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Di sini ada jenis-jenis diabetes, ada tipe 1 atau gangguan autoimun, yang kedua ada diabetes tipe 2 atau kencing manis, dan yang terakhir ada diabetes gestasional. Di sini ada diabetes tipe 1, penyakit autoimun yang memunculkan sel-sel pankreas yang menghasilkan insulin sehingga sel tubuh tidak dapat menerima gula yang dibutuhkan. Akibatnya terlalu banyak gula yang terbentuk di dalam darah sehingga kadar glukosa darah meningkat. Selanjutnya ada tanda dan gejala diabetes tipe 1. Yang pertama ada sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Yang kedua ada sering haus. Yang ketiga ada sering merasa lapar. Yang keempat berat badan turun meskipun pola makan tetap sama. Yang kelima ada pandangan kabur. Keenam ada kelelahan terus menerus. Yang ketujuh ada mudah diserang penyakit infeksi. Yang kedelapan ada luka yang lama sembuh. Dan yang terakhir ada merasa kaku atau kesemutan pada kaki. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak perbedaan diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2? Oke, jadi kalau diabetes tipe 1 kan tubuh tuh nggak dapat memproduksi hormon insulin. Nah, sedangkan pada diabetes tipe 2 ini tubuh tuh masih bisa memproduksi hormon insulin, cuma hormon yang diproduksinya itu nggak sebanyak normalnya. Nah, diabetes mellitus tipe 2 ini diabetes yang paling umum terjadi pada orang dewasa. Nah, di sini ada tanda dan gejala dari diabetes tipe 2. Yang pertama ada poliuria. Ada yang ingat nggak tadi? Poliuria itu apa? Ini kencing malam hari bukan enggak? Ya, tapi coba dicontohkan. Kalau poliuria itu produksi urin yang berlebihan sehingga jadi pengen pipis mulu. Nah, di sini ada polidipsia. Tahu polidipsia itu apa? Enggak. Oke, jadi kalau polidipsia itu rasa haus yang berlebihan sehingga jadi itu kita pengen minum terus bawaannya. Terus di sini ada polifagi. Nah, kalau polifagi itu bawaannya tuh mau makan terus ya, nafsu makannya berlebih. Nah, selanjutnya ada penurunan berat badan yang tidak dijelaskan, kelelahan dan kelemahan yang berlebihan, luka yang sering sembuh dan infeksi yang sering, kemudian ada gangguan penglihatan kayak kabur, mens, dan kesemutan atau mati rasa pada tangan dan kaki. Lalu yang selanjutnya ada pemeriksaan diabetes. Dibagi menjadi dua, yaitu tes gula darah sewaktu dan tes gula darah puasa. Yang pertama, tes gula darah dalam sewaktu, nilai normalnya adalah kurang dari 140 mg/dl. Lalu nilai K diabetesnya kurang dari 140 sampai 199 mg/dl. Lalu ada nilai diabetesnya lebih dari 200 mg/dl. Lalu yang kedua adalah tes gula darah puasa. Nilai normalnya kurang dari 100 mg/dl. Nilai K diabetesnya 100 sampai 125 mg/dl. Dan nilai diabetesnya lebih dari 126 mg/dl. Lalu yang selanjutnya ada faktor resiko. Yang pertama ada riwayat keluarga atau keturunan. Kenapa sih riwayat keluarga atau keturunan dapat mempengaruhi faktor risiko? Karena dari riwayat keturunan itu tidak bisa diubah, akan tetapi gaya hidupnya yang bisa diubah. Lalu yang selanjutnya ada usia.
usia lebih dari 45 tahun itu rentan terkena diabetes karena penuaan dapat menurunkan sensitivitas insulin sehingga dapat mempengaruhi kadar glukosa dalam darah. Yang selanjutnya ada obesitas. Mengapa obesitas dapat mempengaruhi faktor risiko? Karena tingginya jumlah lemak dalam tubuh sehingga pembentukan gula darah berlangsung secara terus-menerus. Lalu yang selanjutnya ada perannya aktivitas fisik. Kalau perannya aktivitas fisik terjadi karena resistensi insulin sehingga darah tidak dapat masuk ke dalam sel-sel tubuh sementara gula menumpuk di darah dan terjadilah diabetes. Lalu yang terakhir ada pernah menderita diabetes gestasional karena hormon berubah sehingga membuat tubuh lelah dan untuk memproses gula darah itu menurun. Selanjutnya ada beberapa komplikasi terkait dengan diabetes yang tidak terkontrol dengan buruk. Yang pertama ada komplikasi mata seperti katarak, komplikasi pada kaki, masalah jantung, hipertensi, kesehatan mental, gastroparesis, gangguan pendengaran, hingga stroke. Selanjutnya ada pengendalian diabetes. Pengendalian diabetes itu terbagi menjadi 3, ada secara suntik insulin, obat-obatan, dan menjaga pola hidup sehat. Nah, untuk suntik insulin ini biasanya kalau untuk penderita diabetes 1 karena dia kekurangan insulin. Nah, untuk suntik insulin ini terbagi menjadi 3, ada suntik insulin secara cepat, lambat, sama intermediate. Untuk secara cepat berarti artinya penurunannya cepat. Lambat berarti perlahan-lahan lambat, dan intermediate itu secara lama, jangka panjang. Nah, untuk obat-obatan diabetes itu biasanya untuk diabetes itu obatnya metformin, pioglitazone, lepaglutid, dan lain-lain. Selanjutnya ada menjaga pola hidup sehat seperti berolahraga, tidak secara teratur, mengurangi junk food, terus sama mengkonsumsi gula sesuai dengan gizi seimbang, yaitu sekitar 50 gram per hari. Nah, untuk pencegahan diabetes ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, memiliki berat badan ideal. Yang kedua, banyak makan buah dan sayur. Yang ketiga, mengurangi konsumsi gula. Yang keempat, aktif berolahraga. Selesai sudah pemaparan materi yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya, apakah rekan-rekan sudah memahami apa yang kami sampaikan? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Untuk selanjutnya, biar kami yang bertanya aja. Tadi kan disebutkan faktor resiko orang yang terkena diabetes. Bisa menyebutkan nggak apa aja? Oh, nanti kalau jawab dapat hadiah deh. Apa? Uang. Berapa? 50. Benarnya? Ya. Yang saya pahami tadi faktor risikonya kayak aktivitas fisik, Iya. obesitas, terus turunan sama usia. Oke. Terima kasih ya, Tifa. Oke, pertanyaan selanjutnya ada yang bisa jawab nggak? Obat-obatan apa yang biasa dipakai oleh penderita diabetes? Boleh bikin. Yang pertama ada metformin, kedua pioglitazone, yang ketiga ada lepaglutid. Kami rasa udah cukup ya. Rekan-rekan udah cukup paham buat materinya. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat rekan-rekan yang sudah memperhatikan dan dapat datang di sini. Kurang lebihnya kami dan rekan-rekan saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum